Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kembali dengan saya di part 2. Ketemu dengan saya Pak Tony di sini, nama saya Tony. Saya akan mencoba menjelaskan lagi tentang kalio. Di part 1 saya sudah menjelaskan kandungan kalio ya. Saya ulang sedikit, yaitu salah satunya adalah pH tinggi, izin BPOM-nya. Terus kemudian ada kandungan TDS antara 50 sampai 150 yang menurut Halodoc kandungan itu dilansir dari Halodoc itu 50 sampai 150 dinyatakan dengan kandungan TDS yang sangat baik. Nah, terus kemudian selain itu memiliki karena TDS-nya tadi menggunakan mineral yang sangat tinggi, maka menimbulkan sifat pengantar listrik, makanya kita bilang ada scalar energi dan memiliki mikrokluster. Di part 1 saya sudah jelaskan. Nah, part 2 ini saya ingin coba menjelaskan berdasarkan pengalaman saya, baik dari pribadi, keluarga, maupun waktu saya ketemu dengan pasien-pasien di saat menderita asam lambung. Ya, jadi hari ini kita akan coba mengobati asam lambung menggunakan air minum pH tinggi dengan merek Kalio ya. Yang harus kita pahami dulu penyebab asam lambung. Yang saya pahami di situ di saat kita kelebihan asam, ya kelebihan asam. Nah, yang saya pahami selama ini penyebab asam lambung berlebihan yaitu yang menimbulkan asam dalam tubuh berlebihan ada dua faktor, teman-teman. Ya, yang pertama adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu apa yang masuk dari luar ke dalam. Contoh, waktu kita makan, minum, menghirup udara. Nah, di saat ada zat-zat yang masuk ke dalam tubuh bersifat asam, itu membuat tubuh kita menambah asam, teman-teman. Yang kedua, itu faktor eksternal. Yang faktor internalnya adalah, salah satunya adalah lambung memiliki tugas itu memproduksi asam. Ya, tujuannya untuk menghancurkan atau memecah makanan yang masuk, teman-teman. Nah, yang selama ini banyak terjadi, yang saya mengalami selama dari 2013 sampai 2023 ini, saya ketemu pasien-pasien yang menderita asam lambung, itu saya feedback ke belakang, saya tanya, itu ternyata berdasarkan dari awalnya mereka mengkonsumsi atau memasukkan makanan secara tidak teratur di situ. Nah, saya menarik ke sebuah kesimpulan, salah satunya melihat tugas lambung, yaitu di saat makanan masuk, lambung harus menggunakan asam itu untuk menghancurkan atau memecah makanan. Dan yang saya perhatikan, tugas lambung itu di saat memproduksi itu berdasarkan sebuah kebiasaan, teman-teman. Saya melihatnya begini, bukan hanya lambung bagi saya. Yang saya perhatikan adalah organ tubuh itu bekerja sesuai kebiasaan. Nah, berdasarkan yang saya alami atau bahkan saya rasakan di situ begini contoh. Kita makan di saat kita jam 7 pagi deh. Kita jam 7 pagi, kita konsumsi baik makanan ringan ataupun seperti kue atau apapun ya, atau bahkan makanan berat. Di saat makanan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut kan harus dihancurkan. Ya, itu menggunakan apa? Salah satunya menggunakan asam. Asam itu diproduksi dari mana? Dari lambung yang bekerja. Jadi tugas lambung kan salah satu tadi katakan memproduksi asam. Bayangkan di saat kita masuk makanan, akhirnya lambung harus menghancurkan, itu menggunakan dengan asam. Terus kemudian setiap saat di situ lambung itu jam 8, jam 9, entah kita di saat kapan saja kita masukin makanan, lambung itu harus memproduksi asam nggak? Harus, teman-teman. Nah, di sini saya melihat ada satu pola yang terbentuk. Jadi lambung di saat kita tidak di saat kita masukkan makanan secara tidak teratur, artinya lambung akan memproduksi asam secara tidak teratur. Itu yang saya perhatikan. Nah, bayangkan di saat salah satu organ tubuh kita bekerja sesuai kebiasaan, ada sebuah kebiasaan yang tidak teratur memproduksi asam. Di sini, apa yang terjadi, teman-teman? Di saat lambung secara teratur
itu setiap saat memproduksi asam. Karena tadi ada sebuah kebiasaan masukin makanan secara tidak teratur. Gitu. Jadi contoh misalnya jam 7 masukin makanan, ntar jam 9 masukin makanan, jam 10 masuk makanan. Nah, sampai sore. Bayangkan teman, kalau itu dilakukan sekali, 2 kali oke lah. Gitu. Mungkin lambung hanya kaget. Tapi kalau dilakukan setiap hari, contoh hari ini kita masukin makanan jam 7, ntar masukin jam 10, ntar kita masukin jam 12, jam 3 kita masukin, jam 5 kita masukin, jam 7 kita masukin. Tapi besok hari kita lakukan hal yang sama. Di saat setiap masuk makanan, lambung harus menghancurkan makanan. Terjadi lagi, tapi besoknya itu secara tidak teratur, di jam yang berbeda. Akhirnya terbentuk satu pola, lambung akan memproduksi asam di saat makanan masuk. Bayangkan, di saat lambung sudah memiliki sebuah kebiasaan memproduksi asam terus-menerus karena berpikir bahwa oh ini ada makanan masuk jam segini, ada sebuah kebiasaan, tapi ternyata tidak ada makanan masuk. Artinya apa? Lambung terbiasa memproduksi asam berlebihan tanpa adanya makanan masuk. Asam itu malah teman-teman, bayangkan karena asam itu kan berbentuknya udara atau gas, dan lambung itu terbentuk dari apa? Sel. Atau ibaratnya ada pernyataan yang saya baca di sebuah artikel, kumpulan sel akan membentuk yang namanya jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk namanya organ. Nah, salah satu organ kita adalah apa? Lambung. Artinya lambung terbentuk dari apa? Dari kumpulan sel, teman-teman. Di situ jantung terbentuk dari apa? Kumpulan sel, teman-teman. Semua organ tubuh kita terbentuk dari kumpulan sel, tapi mereka memiliki tugasnya masing-masing, teman-teman. Nah, tugasnya lambung adalah menghancurkan makanan dengan menggunakan asam salah satunya, teman-teman. Ya, nah di sini bagaimana cara untuk mengobati asam lambung? Ya, berdasarkan pengalaman saya, kita menggunakan kalio yang dari part pertama saya sudah sebutkan, yaitu kandungan kalio ini memiliki salah satunya pH tinggi secara izin BPOM-nya. Air minum pH tinggi, air minum dengan potensi hidrogen tinggi. Nah, hidrogen tinggi ini memiliki sifat basa. Ya, tadi dikatakan di saat orang mengalami asam lambung, artinya kelebihan asam. Perhatikan, lawannya asam adalah basa, teman-teman. Nah, tapi di sini di saat kita konsumsi pun harus hati-hati, teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya tidak mengizinkan seorang yang kondisinya asamnya sangat tinggi, di saat kondisi asamnya sangat tinggi, tahu-tahu dianjurkan minum air pH tinggi ini sekaligus, teman-teman. Saya melihat sebuah keadaan di lapangan yang beredar. Contoh aja, teman-teman, air sangat panas kita ketemukan dengan air sangat dingin dalam satu wadah, akan menimbulkan reaksi yang keras. Salah satunya kalau gelasnya nggak kuat ya bisa pecah, teman-teman. Nah, sama saya membayangkan di saat lambung kita ini sangat asam, terus kemudian kita konsumsi air dengan pH tinggi, yang apalagi pH kalio ini sangat tinggi, teman-teman. Ya, ini saya secara pribadi, secara pengalaman tidak menganjurkan konsumsi dalam jumlah sekaligus, teman-teman. Ya, sama seperti air panas, kalau kita pengen bikin netral, kita masukkan air itu sedikit demi sedikit, teman-teman. Nah, sama demikian, waktu kita minum kalio ini, anjurkan minumnya sedikit demi sedikit, teman-teman. Biasanya bagi pemula, saya menganjurkan itu tidak lebih dari setengah tutup ini, teman-teman. Setengah tutup di sini, ya kita anjurkan, itu minum pertama, teman-teman. Nah, di saat seseorang asam lambungnya tinggi, biasanya terjadi seperti apa? Waktu minum setengah tutup ini ada yang terjadi sendawa, teman-teman. Langsung terasa sendawa, atau bahkan sampai ada yang parah bisa muntah, teman-teman. Nah, itu terjadi karena apa? Karena asam lambung itu ketemu dengan sifat basa sehingga menimbulkan reaksi, teman-teman. Tapi kalau kita minumnya sedikit itu jarang sekali terjadi, teman-teman. Ya, kalau biasanya pengalaman kita setengah tutup itu jarang sekali terjadi, kecuali yang sangat parah, teman-teman. Di situ. Nah, kita anjurkan biasanya setengah tutup, dicoba minum, tunggu 1-5 menit, apa yang terjadi. Kalau si pasien terjadi misalnya
kok saya agak enek sih, atau dia bahkan sendawa, atau bahkan dia muntah, artinya kondisi asamnya sangat tinggi atau kondisinya parah teman-teman. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Itu dia takut nggak kita untuk waktu kita muntah? Saya katakan kepada kawan-kawan kita yang sudah mengalami kondisi seperti itu, dia bilang jangan takut. Waktu kita muntah, itu biasanya asam yang berlebihan itu akan keluar, itu akan lebih nyaman. Nah, tunggu sampai agak netral, nanti mulai kurangin teman-teman minum ini. Minum setengah tutup tadi, tambahin lagi sedikit-sedikit. Bahkan saya pernah mengalami dengan pasien yang setengah tutup itu nggak kuat teman-teman. Saya gunakan per sendok teman-teman. Jadi menggunakan sendok makan, diminum sedikit-sedikit, demikian seterusnya. Sampai nanti asamnya sudah mulai mereda, baru kita tambah di situ. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, kondisi asam lambung itu sulit sekali untuk diobati teman-teman, ya. Tapi ada caranya berdasarkan pengalaman kita tadi yang seperti saya katakan di awal, organ tubuh itu bekerja sesuai kebiasaan. Orang terjadi asam lambung berlebihan karena lambung kebiasaan memproduksi asam secara berlebihan. Kalau kebiasaan itu bisa dirubah nggak teman-teman? Bisa teman-teman. Saya melihat dari seorang yang berpuasa teman-teman. Sebenarnya di saat kita berpuasa, contohnya 1 tahun, ada di saudara-saudara kita yang di muslim itu melakukan ibadah puasa teman-teman 1 bulan. Di bulan puasanya teman-teman, apa yang dilakukan teman-teman? 11 bulan makannya tidak teratur teman-teman, ya, tidak bebas kapan aja masukin makanan. Di saat kita masuk makanan, lambung akan produksi asam secara tidak teratur juga teman-teman. Pas masuki bulan puasa, di subuh biasanya sudah tidak boleh masukin apapun ke dalam lambung. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Hari pertama, saya yakin banyak sekali saudara-saudara kita itu mengalami yang sangat berat. Kenapa? Karena lambungnya sudah terbiasa masukin makanan, dia memproduksi asam, terus kemudian ternyata tidak ada makanan yang masuk. Artinya, lambung akan tetap memproduksi karena sudah terjadi sebuah kebiasaan, teman-teman. Terjadi sebuah kebiasaan memproduksi asam, tapi ternyata tidak ada makanan yang masuk. Apa yang terjadi? Nah, disinilah mulai terasa tidak nyaman, teman-teman. Artinya asam yang berlebihan ini. Padahal asam tadi kan berbentuknya gas. Nah, gas itu kan ibaratnya kalau saya berpikir, gas itu kan sifatnya menyebar, teman-teman. Makanya banyak yang saya ketemuin selama saya menjalankan kalio, pengobatan, itu banyak yang sampai, aduh nggak kuat nih di bulan puasa, sesak napas, sampai ngap katanya, sakit di dada. Banyak nggak? Banyak sekali teman-teman. Nah, apa yang saya lakukan? Saya katakan, puasa itu sebenarnya melatih lambung kita untuk tidak bekerja memproduksi asam secara berlebihan. Nah, hari pertama berat, hari kedua, hari ketiga, tapi coba perhatikan teman-teman, di saat saudara kita melakukan ibadah puasa, rata-rata yang saya suka tanya sama kawan-kawan kita, atau di saat kita melakukan di saat saudara kita melakukan puasa, di situ melakukan hal tersebut, itu biasanya udah di hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, itu makin lebih nyaman. Artinya apa? Ternyata sudah mulai terbentuk satu pola. Subuh sampai ke maghrib tidak ada masukin makanan. Lambung sudah mulai terbiasa tidak masuk makanan dan tidak memproduksi asam secara berlebihan lagi. Makanya di saat hari-hari terakhir, hari ke-20, hari 21, 22, rata-rata itu orang yang melakukan puasa tersebut itu semakin sangat nyaman. Tidak seperti puasa. Banyak yang terjadi, sangat banyak teman-teman. Sudah terbentuk satu pola. Nah, saya menggunakan teknik pengobatan asam lambung, saya salah satunya saya terinspirasi dari puasa tersebut, teman-teman. Jadi saya melihat lambung bekerja sesuai kebiasaan. Kita akan bikin lambung itu sesuai keinginan kita. Tapi masalahnya, seseorang yang sudah asam lambung, ini nggak boleh dibiarkan lapar, teman-teman. Nah, kita gunakan. Biasanya saya lakukan seperti apa? Saya cuma bertanya, kawan-kawan di saat kawan-kawan bangun pagi jam berapa? Contoh, saya bangun jam 5 pagi Pak Tony. Oke, di saat bangun pagi, kan kita dari malam sampai ke pagi itu tidak masuk makanan.
artinya perut kita kosong. Saya anjurkan bagi yang sudah mulai mencoba mentes itu dari setengah tutup sampai satu tutup. Kalau sudah terbiasa, silahkan mau dari satu tutup bahkan sampai sepertiga, silahkan di awal kondisi perut sangat kosong. Tapi bagi yang baru awal, saya anjurkan rata-rata setengah tutup. Itu bangun tidur jam 5 minum setengah tutup. Terus kemudian tujuannya apa teman-teman? Di saat ada asam di dalam lambung, kita konsumsi itu membantu menetralisir asam tadi. Nah, tapi ternyata kondisinya masih terasa asam, boleh nggak nambah? Silahkan teman-teman. Kalau tidak terjadi reaksi mual atau sendawa. Nah, tapi terus kita asumsikan tidak terjadi reaksi. Teman-teman boleh nggak nambah lagi? Boleh. Setengah lagi. Saya anjurkan yang normal itu bangun tidur itu paling dikit satu tutup bila tidak terjadi reaksi mual. Nah, diasumsikan jam 5 minum satu tutup. Jam 6 saya anjurkan minum lagi. Kenapa? Karena tadi lambung sudah terbiasa produksi asam. Waktu kita konsumsi, ada asam yang dinetralisir oleh kalio tadi. Nah, jam 6 minum lagi, tujuannya apa? Di saat lambung produksi asam, yang berlebihan lagi tadi, dinetralin lagi. Contoh asumsi jam 7, makan pagi deh. Gitu. Sebelum makan, saya anjurkan lagi minum. Baik setengah maupun satu. Kalau pemula, saya anjurkan setengah tutup. Teman-teman, ya. Nah, minum jam 7. Setelah itu, boleh nggak habis minum 5 menit atau bahkan 2 menit makan? Silahkan teman-teman. Makan, mau makanan ringan, mau makan berat, silahkan teman-teman sarapan deh. Sarapan pagi, ya. Kemudian, kalau biasanya makan berat, karena banyak makanan, tugasnya lambung tadi adalah di saat makanan masuk, harus dia menghancurkan, bahkan menyimpan, ya, untuk ke depannya. Rata-rata kita anjurkan 2 jam setelah makan teman-teman. Jadi kalau misalnya jam 7 minum kalio, terus kemudian makan, 2 jam berarti jam 9. Kita anjurkan minum lagi setengah tutup sampai satu tutup teman-teman. Nah, jam 10 minum lagi. Nah, disinilah teman-teman kita bentuk sebuah kebiasaan. Kadang-kadang ya, aduh saya jam 10 minum tapi masih terasa lapar. Di situ apa yang harus dilakukan? Biasanya yang saya lakukan adalah di saat kita minum, kita pakein gula teman-teman. Hah, kenapa Pak Tony kok pakai gula? Saya tidak anjurkan untuk biasanya ngemil. Karena waktu kita ngemil lagi, waktu kita ada rasa lapar, kita ngemil, artinya masukin makanan. Pengalaman saya, kita tidak anjurkan si pasien itu untuk ngemil. Jadi kita anjurkan minum kalio, kalau lapar kasih gula teman-teman. Tapi cek dulu teman-teman, si penderita ini, si pasien ini memiliki gula darah tinggi atau tidak. Kalau menggunakan gula, terjadinya ada penderita gula darah tinggi, saya anjurkan menggunakan gula rendah kalori teman-teman. Ya, ada merek-merek tertentu, saya tidak bisa sebutkan mereknya, teman-teman bisa cari gula dengan rendah kalori. Atau bila gula darah tidak tinggi, boleh menggunakan gula putih teman-teman. Aduk biar rata. Gulanya ini buat membantu daya tahan tubuh teman-teman, tapi karena tidak berat, lambung tidak menghancurkan makanan menggunakan asap terlalu berlebihan teman-teman. Dan kalionya tadi karena hidrogennya tinggi membantu menetralisir. Jam 11 ternyata, tadi kan jam 10, jam 11 ada lapar lagi, boleh nggak pakai gula? Boleh teman-teman, silahkan. Tugasnya adalah kita membuat lambung tidak produksi asam berlebihan. Kita mau ajarin, kita membuat sebuah kebiasaan. Ibarat kata kita ngajarin lambung kita deh. Itu. Jam 12 misalnya makan siang. Sebelum makan, minum lagi kalio teman-teman. Nggak usah banyak, setengah tutup, maksimal satu tutup teman-teman. 1-2 menit, maksimal di 5 menit, mau makan. Silakan makan siang. Nah kemudian nanti jam 1, saya tidak anjurkan untuk minum, karena masih banyak makanan biasanya yang belum dicerna oleh lambung. Rata-rata 2 jam setelah makan. Jam 2 minum lagi kalio. Jam 3 minum lagi kalio. Kalau ternyata ada mulai terasa lapar lagi, artinya kan lambung sudah produksi asam juga tuh. Lambung udah mulai kosong, ya. Jangan teman-teman ngemil. Kalau teman-teman masukin makanan, lambung akan memproduksi asam berlebihan lagi untuk mengolah itu makanan tadi. Nah, kita kan mau buat sebuah kebiasaan. Jadi teman-teman gunakan kalio buat menetralisir asamnya. Teman-teman bisa gunakan gula yang tadi, ya, buat membantu menghilangkan laparnya teman-teman. Di situ. Nah, jam 3
demikian lakukan, jam 4 lakukan, jam 5 lakukan, sama jam 6 lakukan. Di saat teman-teman makan malam, entah mau jam 6 atau teman-teman harus tentukan jamnya. Mau jam 6, silakan. Jam 6 atau jam 7, silakan. Oke. Di sini teman-teman kondisinya setelah kondisi teman-teman makan malam, itu teman-teman anggap asumsinya makan malam jam 7 teman-teman. Boleh nggak setiap jam teman-teman dari jam 3 ntar pakai gula, jam 4 pakai gula, silakan. Tapi saya anjurkan tidak dalam jumlah banyak teman-teman. Ya, itu hanya untuk menetralisir. Kita mau ajarin lambung seperti orang berpuasa. Tapi kita masukin minuman pH tinggi, menetralisir asam. Gulanya ini buat menetralisir, membantu menetralisir lapar. Tidak menggunakan makanan. Jam 7 teman-teman baru makan malam. Atau jam 6, tentukan aja misalnya jam 7 teman-teman makan malam. Nanti jam 8 jangan minum kalio. Jam 9 atau mau sekalian istirahat, silakan. Teman-teman mau tidur, teman-teman minum lagi kalio. Boleh nggak pakai gula? Saya yakin kalau jam 7 baru makan, rata-rata jam 9 itu belum terlalu terasa lapar. Ya, saya tidak terlalu anjurkan untuk malam di situ ya. Nah, lakukan ini sebuah kebiasaan. Nah, nanti setelah udah mulai 1 hari, 2 hari, 3 hari, teman-teman punya pola. Jadi contoh tadi jam 7 pagi makan, jam 12 makan, jam 7 malam makan. Pola inilah di saat teman-teman makan, masuk makanan, lambung akan produksi asam jumlahnya lebih banyak, tujuannya untuk menghancurkan atau memecah makanan tadi. Di luar jam itu, kita mau biasakan lambung tidak produksi asam berlebihan lagi. Tapi karena sudah terbentuk pola produksi asam di situ, nah kita mau netralin. Lakukan itu sampai teman-teman merasakan ternyata biasanya jam 10 harus pakai gula, ternyata ini kok saya nggak pakai gula juga nggak terasa lapar. Atau jam 3, jam 4 yang biasa pakai gula, ternyata nggak terasa, kurangin teman-teman gulanya. Gitu. Nah, nanti teman-teman mulai kurangin juga yang tadinya minumnya setengah di situ, misalnya jam 7 minum, terus jam 9 minum, jam 10 minum, boleh nggak setelah mulai nyaman, teman-teman kurangin lagi. Tapi perlahan-lahan teman-teman. Itu nanti teman-teman sampai ketemu titik hanya di saat makan, teman-teman itu baru terasa lapar. Udah jam waktunya makan, teman-teman terasa lapar. Di luar jam itu tidak terasa lapar. Di saat tanpa menggunakan kalio, teman-teman rasa, saya rasa yang pengalaman kita alamin itu lambung kita sudah mulai lebih membaik di situ. Tapi saya anjurkan untuk jaga pola makannya teman-teman. Itu yang terjadi karena salah satu penyebab yang saya perhatikan ya, pengalaman saya selama dari 2013 sampai 2023 itu penderita asam lambung kronis itu awalnya itu dari pola makan yang tidak teratur. Dan yang kedua yang saya coba ingatkan, yang saya coba pelajari di situ, di saat kita stres atau berpikir berat, biasanya lambung akan memproduksi asam lebih banyak teman-teman. Nah, di saat kita banyak kerjaan atau apa, teman-teman bisa gunakan kalio, itu di saat mulai ini konsumsi sedikit-sedikit teman-teman. Karena di saat kita stres atau ini, lambung memproduksi asam lebih banyak, ini akan mengganggu diri kita akan merasa tidak nyaman. Nah, gunakan kalio untuk menetralisirnya teman-teman. Ya, lakukan polanya tersebut. Pengalaman kita yang terjadi rata-rata di saat 1 bulan teman-teman lakukan itu seperti di saat bulan puasa, teman-teman nanti akan merasakan sangat nyaman, badan sangat ringan di sini. Oke, ini yang saya bisa sampaikan di session kedua, teknik pengobatan asam lambung yaitu menggunakan kalio teman-teman. Jadi fungsinya kalio itu membantu mengurangi asam di dalam tubuh karena kandungan ini memiliki kandungan hidrogen tinggi atau memiliki sifat basa teman-teman. Terima kasih, salam sehat, salam sukses buat kita semua.